Jemaat sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Haleluya. Kita mohon hampiri hadirat Tuhan. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan.
ajaib Engkau Tuhan. Nama-Mu besar dan mulia Tuhan. Engkau layak dipuji dan disembah Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami umat-Mu datang untuk menyembah Tuhan, untuk memuji dan mengeluhkan Engkau Tuhan, Raja segala raja yang telah turun ke dalam dunia ini Tuhan, menjadi juru selamat kami Tuhan, Allah kami, Engkaulah sumber pengharapan kami. Oh Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau datang beria-ria memuji Engkau, mempermuliakan nama-Mu. Mari Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh Tuhan merasakan tiap berkat-berkat yang ada di dalamnya. Pakai setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, biarlah kami semua boleh merasakan Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan, melawat kami Tuhan, bahwa tinggal diam berdiam diri dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau awali ibadah ini hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Siap untuk bersuka cita memuliakan Tuhan. Lambaikan tangan kita. Haleluya, berikan yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Silakan duduk dulu.
Haleluya, Natal telah tiba. Kita mengucap syukur tahun ini kita boleh bersama-sama kembali merayakan Natal. Secara khusus kita boleh bersama-sama merayakan Natal di gereja ini. Oh haleluya, semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Kado apa yang akan kita berikan buat Tuhan? Yang kita persembahkan buat Dia sang Raja di atas segala raja? Coba saya mau bertanya, kado apa yang kita berikan? Kasih. Kasih katanya. Satu lagi ya, saya mau tanya, kado apa yang akan Tuhan berikan? Mengasihi Tuhan. Oh, haleluya. Kalau digabungkan menjadi luar biasa sekali. Hati yang mengasihi Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Hati yang mengasihi Tuhan. Haleluya, karena Tuhan terlebih dahulu sudah mengasihi kita. Amin. Dia merelakan anaknya untuk datang ke dunia. Untuk menyelamatkan kita umat manusia. Haleluya, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah. Haleluya, kita mau lanjut lagi. Terus kita mau bersuka cita. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mau tetap bersuka cita, setia mengiring. Biar bumi Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cintaku. Saya cinta Yesus. Yesus cintaku. biar bumi akan berlalu. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus Amin. tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Katakan sekali lagi, biar bumi akan berlalu. Biar bulan tak bercahaya lagi, Amin. biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi apa? Tetapi Tuhan Yesus Yeah. Amin. tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Jalalala, berdiri. Saya cinta Yesus. Yesus cintaku. Saya cinta Yesus. Biar bumi akan berlalu. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku Amin. tak pernah
Yesus tresno kula. Dia mengasihi kita. Tiada diragukan lagi. Yang mengutus anaknya untuk menyelamatkan kita umat manusia. Bahkan saat kita tidak berdaya, kita terhimpit, terjepit dalam lembah yang begitu kelam. Saat kita tidak mampu berbuat apa-apa, Yesus, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dengan kasih-Nya, dengan tangannya Dia menolong kita. Dia menopang hidup kita. Bahkan Dia memberikan kekuatan itu untuk kita boleh melalui semuanya. Bahkan kemenangan-kemenangan Tuhan berikan bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajari kami Tuhan. Untuk kami hidup untuk lebih mengasihi Engkau Tuhan. Untuk lebih mengasihi Engkau, mencintai Engkau. Tetap setia apapun yang terjadi. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap. Terima kasih Yesus. Namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Amin Tuhan. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Bersama-sama katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Utamanya ku mau setia melayani, mengasihi-Mu. Amin. Tiada Tuhan, ya Yesus, seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Inilah kami Tuhan, inilah ungkapan hati kami. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap. Oh haleluya. Namun tangan-Mu Selalu menopang hidupku.
Engkau. Apapun yang terjadi Yesus, kami mau memberikan hidup kami sepenuhnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Karena Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Amin. Kesetiaan, amin Tuhan. Ku terpuji. Yes Tuhan, terima kasih. Oh haleluya, terima kasih Yesus. Untuk selama-lamanya kami mau tetap setia Tuhan. Oh haleluya. Yes. Amin Tuhan. Tiada Tuhan. Haleluya. Sepertimu Yesus. Sekali lagi kita mau katakan, karena Tuhan yang berjanji. inilah ungkapan jemaat-Mu Tuhan. Yes. Engkau tidak akan pernah tinggalkan kami Tuhan. Yes. Amin. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau setia karena kami tahu Tuhan, Engkau satu-satunya Tuhan bagi hidup. Amin Tuhan Yesus. Kau Allahku, Yesus, tiada Tuhan, seperti-Mu Yesus. Kau Allahku. Sekali lagi katakan, tiada Tuhan yang seperti-Mu. Seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai. Oh haleluya, 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 haleluya. Kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Kami merasakan hadirat-Mu, kuasa-Mu nyata bagi kami Tuhan. Saat hati kami boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau satu-satunya Tuhan dan Allah bagi hidup kami. Hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang bisa kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah segala pujian penyembahan yang boleh kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Menjadi rupa yang harum di hadapan Engkau Yesus. Sebentar kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami mau membuka hati kami lebar-lebar untuk firman-Mu. Karena firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Mengurapi hamba-Mu Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Mengurapi setiap kami Tuhan yang siap ditabur dengan benih kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang sepakat dan percaya. Sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Ujian tadi mengatakan bahwa kita tidak akan menyesal. Karena kita memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa. Seringkali di tengah-tengah permasalahan kehidupan yang kita alami. Di
tengah-tengah masalah, di tengah-tengah kelemahan, kita mengalami ketakutan di dalam hidup ini. Tetapi kita tahu bahwa kita memiliki Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita boleh dikuatkan oleh puji-pujian yang membuat kita bersuka cita di dalam Tuhan. Mungkin saat ini kita mengalami ketakutan di dalam hidup ini. Ada banyak masalah, ada banyak cobaan. Dan janji-janji Tuhan yang Dia janjikan kepada kita. Mungkin kita anggap bahwa Tuhan masih lama sekali untuk menolong kita. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah iya dan amin. Dia berjanji Dia akan menolong anak-anak Tuhan. Dia berjanji bahwa Dia akan menyertai anak Tuhan. Dan Dia berjanji bahwa keselamatan itu akan selalu disediakan buat orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Lukas 2 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Lukas 2 ayat yang ke-10. Demikian bunyinya, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Lukas 2 ayat yang ke-10. Mari sama-sama kita membaca Lukas 2 ayat yang ke-10. 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Malaikat Gabriel menemui para gembala yang saat itu ada di padang belantara. Dan dia katakan bahwa janganlah takut. Para gembala mengalami ketakutan. Karena apa? Karena mereka melihat cahaya yang luar biasa. Malaikat Gabriel menemui mereka dan mengatakan bahwa janganlah takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masa-masa itu bukanlah masa-masa di mana mereka mendapatkan pewahyuan. Para gembala, orang-orang Yahudi waktu itu, orang-orang Israel waktu itu jauh daripada Tuhan. Mereka menantikan Mesias. Mereka menantikan juru selamat yang dijanjikan oleh Bapa, oleh Allah. Dan kita tahu bahwa di dalam kejadian yang ketiga di situ dikatakan bahwa Tuhan sudah menubuatkan bahwa Tuhan akan memberikan juru selamat kepada umat manusia. Dan janji itu belum tergenapi. Dan kita tahu bahwa sebelum masa perjanjian baru, di situ ada masa kesenyapan, masa keheningan. 400 tahun lamanya Tuhan tidak pernah memberikan pesan. Tuhan tidak menyuruh nabi. Tuhan tidak memberikan pewahyuan kepada orang Israel. Mereka mengalami kekecutan, mereka mengalami tindisan. Mereka benar-benar putus harapan. Iman mereka semakin lemah. Nah, pada malam hari itu ketika berita kesukaan diberitakan kepada para gembala. Itu merupakan perkara yang luar biasa, perkara yang hebat, perkara yang mengejutkan. Dan dikatakan bahwa kesukaan ini adalah untuk seluruh bangsa.
kesukaan besar. Bukan kesukaan sekedar sukacita yang kita mendapatkan dalam dunia ini. Mungkin kita dapat hadiah dan lain sebagainya. Tetapi kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kesukaan besar bukan untuk bangsa Israel saja. Kesukaan besar bukan untuk umat pilihan Allah saja. Tetapi untuk seluruh dunia ini. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Ada keselamatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa penantian keselamatan itu sudah lama sekali dinantikan oleh bangsa Israel, oleh umat Yahudi. Dan puji nama Tuhan, janji Tuhan adalah janji iya dan amin. Dia adalah maha besar, dia maha kuasa, dia maha hidup. Dan dialah segala-galanya. Dan Tuhan yang kita sembah pada saat pagi hari ini adalah Tuhan yang selalu menepati janjinya. Amin. Puji nama Tuhan. Dikatakan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat yang ke-37 mengatakan bahwa sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita tahu bahwa kelahiran Yohanes Pembaptis, kelahiran Maria, ketika Maria melahirkan Yesus, itu hal yang mustahil sekali. Amin. Seorang wanita yang mandul, seorang perawan, dia melahirkan seorang bayi. Itu adalah hal yang mustahil bagi manusia. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah kita yang kita sembah pada pagi hari ini. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang kita sembah adalah Allah yang menepati janjinya. Dan dia memberikan keselamatan kepada kita. Janjinya keselamatan diberikan kepada semua umat manusia di seluruh muka bumi ini. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita memiliki Tuhan yang hebat. Kita memiliki juru selamat yang luar biasa. Tentunya kita secara pribadi atau keluarga, kelompok pasti tidak akan pernah kecewa karena kita memiliki Tuhan Yesus. Siapa di antara kita yang kecewa beriman kepada Tuhan Yesus? Coba angkat tangan. Kita semuanya bersyukuri, kita semuanya bersuka cita. Karena apa? Karena kasih karunia Tuhanlah kita memperoleh keselamatan itu. Keselamatan itu adalah artinya pembebasan. Di dalam perjanjian baru digambarkan jalan yang menerobos kehidupan menuju kepada persekutuan abadi dengan Allah di surga. Hubungan kita itu terputus dengan Bapa. Kita jauh. Kita orang berdosa. Kita tidak layak untuk masuk di dalam kerajaan surga. Tempat kita di bawah, tidak di atas. Karena firman Allah katakan upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sadar bahwa kita adalah manusia di bawah, tempatnya di bawah. Aslinya kita adalah neraka tempat kita. Karena apa yang kita lakukan selalu salah. Apa yang kita anggap benar belum tentu benar di mata Allah. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah, Dia mengangkat kita. Ada ilustrasi ketika hukum gravitasi. Coba apa yang kita bawa di tangan kita, coba lemparkan ke atas. Lemparkan ke atas, pasti akan turun ke bawah.
Bola yang ringan apapun juga ketika kita lemparkan sejauh-jauhnya ke atas. Jauh sampai kapanpun juga. Sampai jauh apapun juga. Pasti akan jatuh ke bawah. Karena itu adalah hukum gravitasi. Kalau tempatnya di bawah ya tempat di bawah. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhanlah. Kita dilayakkan, kita diangkat. Kita diselamatkan, kita dibenarkan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Ketika kita hidup mau dipimpin oleh Dia, dipimpin oleh kasih karunia Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita bisa diangkat oleh Tuhan. Oleh karena Roh Kuduslah yang boleh membawa kita menang di dalam masalah hidup, di dalam masalah pencobaan yang selalu kita alami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Dia berjanji tidak akan pernah tinggalkan anak-anaknya. Dia berjanji bahwa Dia akan tolong kita. Dia berjanji setiap permasalahan kehidupan yang kita atasi itu tidak melebihi kekuatan kita. Amin. Oleh sebab itu jangan takut. Jangan takut. Kesukaan besar itu untuk seluruh bangsa. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kesukaan besar karena apa? Karena Tuhan Yesus adalah putra Allah yang diberikan kepada kita menjadi juru selamat. Yohanes 3 ayat yang ke-16 di situ dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nasib manusia yang seharusnya berakhir di dalam kebinasaan kekal dipindahkan dan masuk di dalam terangnya yang ajaib. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepada Dia dipindahkan dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru. Di dalam kehidupan berdosa mendapatkan kasih karunia Tuhan. Dikuduskan, dipulihkan. Kamulah bangsa yang terpilih imamat rajani, umat kepunyaan Allah. Kita adalah umat kepunyaan Allah, amin. Luar biasa sekali janji-janji Tuhan. Natal seringkali kita rayakan berulang-ulang tahun. Tetapi sudahkah kita tahu bahwa kesukaan itu luar biasa Tuhan berikan kepada kita. Kesukaan yang Tuhan berikan tidak sebanding dengan kesukaan yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Amin. Jangan sekali-kali kita meninggalkan Dia. Karena Dia sudah mempersiapkan hidupnya. Keselamatan umat manusia itu sudah dipersiapkan oleh Tuhan jauh-jauh hari. Dinubuatkan di dalam Yesaya, dinubuatkan di dalam Mika untuk kelahiran juru selamat itu. Dan kita tahu bahwa juru selamat kita Tuhan Yesus itu siap diremukkan, dihancurkan. Dia mati di atas kayu salib. Itu semuanya apa? Karena mengasihi kita umat manusia. Supaya apa? Supaya kita selamat. Dia mau diremukkan, Dia mau dihancurkan. Untuk apa? Untuk membebaskan kita dari kuasa iblis. Iblislah dikalahkan. Amin. Apalagi yang dikalahkan oleh Tuhan?
dosa dikalahkan. Segala kutuk dosa dikalahkan. Sekarang apa yang menjadi masalah di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Dan seringkali kita mengalami ketakutan di dalam hidup ini. Kita butuh apa? Nomor satu, keselamatan. Kita dibenarkan oleh karena kebaikan Tuhan. Karena kasih karunia itu. Yang pertama tadi kesukaan besar karena Tuhan Yesus adalah putra Allah yang diberikan kepada kita menjadi juru selamat. Yang kedua yaitu Tuhan Yesus adalah pelepas dosa. Tidak ada yang dapat melepaskan kita dari kuasa dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa sehingga kemuliaan Allah menjadi merosot dan tidak cocok lagi dengan gambaran Allah. Ketika dosa menguasai setiap manusia, kita nggak cocok dengan gambaran Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam Roma 3 ayat yang ke-23. Jadi kita tahu, kita sadar bahwa kita butuh Tuhan Yesus itu yang memberikan keselamatan untuk melepaskan dosa-dosa kita. Dan kita tahu bahwa Tuhan yang ketiga adalah Tuhan Yesus adalah jalan kepada Bapa. Satu-satunya jalan untuk menuju kepada Bapa yaitu lewat Tuhan Yesus. Dia bersedia mati, berkorban untuk kita semuanya. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 adalah Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Seorang pun yang tidak dapat datang kepada Bapa kecuali lewat aku. Amin. Yesus katakan, aku jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita patut bersuka cita. Karena apa? Karena kita memiliki Tuhan Yesus. Selanjutnya yaitu yang keempat. Tuhan Yesus menjadikan segalanya baik. Di dalam Markus 7 ayat 37. Dan dia menyertai kita. Firman Allah katakan dia berjanji dia akan berimmanuel. Menyertai anak-anak Tuhan. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Patut kita bersuka cita. Karena kita memiliki Tuhan Yesus yang mampu untuk melakukan segala-galanya yang baik. Dia berimmanuel, dia menyertai anak-anak Tuhan. Dan selanjutnya, mengapa kita bersuka cita? Karena dia memanggil kita masuk di dalam karya keselamatan. Dan menyediakan tempat bagi kita. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, dia berjanji bahwa dia akan menyediakan buat umat Tuhan yang percaya setia kepada dia. Tuhan janjikan bahwa hidup kekal akan dipersiapkan, disediakan. Yohanes 14 ayat 1 ayat yang keempat, ayat yang luar biasa. Aku akan pergi ke tempat Bapa dan aku akan menyediakan tempat buat kamu semuanya. Saat ini Tuhan Yesus menyediakan tempat buat kita loh. Sudahkah kita punya kapleng di surga? Amin. Amin. Siapa yang percaya bahwa kita sudah punya kapleng di surga? Haleluya, Pak Hermawan tunjuk tangan tuh. Ibu-ibu semuanya, Bapak Ibu semuanya yang ada di tempat ini. Kita percaya bahwa kita memiliki kapleng di surga. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bersuka cita.
kita bersuka cita, kita memuliakan nama Tuhan. Meskipun, nah saat ini di tengah-tengah masa pandemi, Natal kita rayakan. Aku gak punya apa-apa. Tuhan gak butuh itu. Tetapi Tuhan butuh hidup kita. Kita mau siapkan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh para gembala itu. Ketika malaikat Gabriel berkata kepada dia. Mari kita melihat di dalam Lukas yang kedua. Ayat yang ke-12 dan 13. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-14. Lukas 2 ayat yang ke-14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dan di dalam ayat-ayat selanjutnya di situ dikatakan bahwa segeralah para gembala itu datang menemui Yesus. Perkiraan mereka harus berjalan 2,2 kilometer. Tapi mereka menghadap secepatnya mereka. Menemui bayi Yesus. Mereka menemui Yusuf dan Maria. Mereka bersuka cita. Dan setelah mereka bertemu dengan Yesus, mereka kembali ke padang belantara itu. Untuk ketemu sama Tuhan Yesus gak nunggu kalau uangnya banyak. Profesinya aku kalau sudah meningkat, aku baru mau deket sama Tuhan. Aku mau ketemu Tuhan, aku mau setia sama Tuhan, aku mau taat sama Tuhan, tunggu nanti. Seringkali kita sembrono di dalam waktu ini. Anak-anak Tuhan, jangan sampai sembrono kita di dalam hidup ini untuk mencapai keselamatan. Karena firman Allah katakan bukan orang yang dipanggil, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk di dalam kerajaan surga. Tetapi yang melakukan firman Allah itu. Amin. Jangan tunggu waktu untuk menemui Tuhan. Jangan tunggu waktu untuk kita dekat pada Tuhan Yesus. Jangan tunggu waktu. Karena kita tidak tahu waktu yang Tuhan berikan kepada kita itu sangat terbatas sekali. Para gembala secepatnya dia mendatangi juru selamat. Kita nggak usah nunggu waktu, tunggu kalau aku kesusahanku sudah selesai baru aku bisa dekat sama Tuhan lagi. Aku baru mau berdoa lagi, aku mau setia. Beston, nunggu waktu lagi, nunggu. Aku mau buka toko dulu. Aku gak ibadah nanti dulu aja. Besok minggu lagi, minggu depan lagi. Setelah minggu depan lagi karena tokonya laris, minggu depannya lagi. Akhirnya sampai setahun, 2 tahun. Tidak kunjung tiba untuk datang beribadah dan bertemu dengan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun juga. Jemaat, kita sadar bahwa kita butuh keselamatan itu. Kita butuh kasih karunia itu. Kita butuh perlindungan Tuhan. Kita butuh penyertaan Tuhan. Allah ber-Immanuel atas hidup kita. Yang paling tepat, yang harus kita lakukan, ketemu sama Tuhan terus. Ketika kita ketemu sama Tuhan, pasti ada pertolongan, amin.
Ketika kita ketemu sama Tuhan ada terobosan. Ketika kita ketemu sama Tuhan, pasti ada pemulihan dan jalan keluar. Seorang yang berdosa saja, perempuan yang berdosa ketika ketemu sama Tuhan, dia dipulihkan. Sakius seorang yang berdosa ketika ketemu sama Tuhan, dia mengalami pertobatan lahir baru dan setia kepada Tuhan. Jangan sia-siakan hidup kita untuk selalu ketemu sama Tuhan. Karena ketika kita ketemu sama Tuhan, itu ada penyelesaian. Ketika kita ketemu sama Tuhan, ada pemulihan. Ketika kita ketemu ada Tuhan, ada berkat-berkat rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita ketemu sama Tuhan, Tuhan janjikan kepada kita, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita, dan Tuhan tidak pernah mempermalukan kita, anak-anak Tuhan yang setia dan berharap kepada Dia. Amin. Kesukaan besar itu Tuhan berikan bukan untuk orang lain, tetapi untuk kita pribadi, lepas pribadi. Kesukaan Tuhan, kesukaan besar itu untuk berkat pribadi, lepas pribadi. Semua jemaat yang saat ini hadir pada saat ini, kesukaan besar itu dilimpahkan di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Yang mau datang, yang mau setia kepada Dia, yang mau percaya dan berharap kepada Dia. Tuhan janjikan itu semuanya. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Dan apa yang dilakukan para gembala ketika dia bertemu dengan Tuhan? Dia kembali ke pengembalaannya. Dikatakan mereka bersuka cita, mereka bersaksi, mereka menceritakan tentang juru selamat itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terkadang kita mengalami ketakutan. Ada banyak hal yang membuat kita takut. Ada banyak hal ketika kita mau ketemu sama Tuhan takut. Takut kenapa? Ada banyak orang yang dipanggil Tuhan. Kalau ditanya, kamu siap ketemu Tuhan Yesus enggak? Ketika saya melayani di suatu tempat, ketika saya tanya pada mereka, siapkah ketemu sama Tuhan? Mereka angkat tangan. Tapi ketika ditanya sama gembalanya, siap enggak ketemu sama Tuhan? Nanti. Jangan kita mengulur waktu untuk dekat sama Tuhan. Waktunya sekarang adalah waktu perkenanan itu. Waktu sekarang adalah waktu di mana kita mau dekat sama Tuhan. Firman Allah katakan dalam 2 Korintus 6 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-6. 2 Korintus 6 ayat yang kedua B, maaf. 2 Korintus 6 ayat yang kedua B. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Amin. Kita baca semua ya. 2 Korintus 6 ayat yang kedua. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Amin. Hari ini adalah hari perkenanan itu. Amin. Hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saya tidak tahu kehidupan Bapak Ibu sebelum-sebelumnya. Tetapi hari ini adalah hari perkenanan. Di mana kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita bisa merasakan kelegaan. Kita bisa merasakan kedamaian. Kita bisa merasakan ada solusi. Kita pasti percaya bahwa ada pengharapan ketika kita bersama dengan Tuhan. Hari ini waktunya Tuhan bekerja buat kita.
Apa yang menjadi bagian kita, kita laksanakan. Dan yang menjadi bagian Tuhan, Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah Tuhan yang hebat. Dia Tuhan yang berimmanuel. Dia yang Tuhan yang memberkati. Dan Dia tahu setiap kehidupan Bapak, Ibu, Saudara semuanya yang ada di tempat ini. Jangan takut. Waktu ini adalah waktu perkenanan, di mana kita mau dekat dengan Tuhan. Dan ketika kita dekat sama Tuhan, ada pertolongan, ada pengharapan. Dan terutama Tuhan katakan ada kehidupan kekal. Tidak ada kebinasaan di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang percaya kepada Dia. Tuhan pasti akan tolong. Tuhan pasti akan memberkati. Ada sebuah kesaksian, ada seorang tentara Jepang. Dia percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi pimpinan dan semua teman-temannya itu mereka tidak percaya kepada Tuhan. Dan pemuda ini seringkali dilecehkan, sering diejek. Dan suatu saat karena kaptennya ingin mempermalukan anak muda ini, karena mereka semuanya tidak percaya kepada Tuhan, dia suruh untuk memarkirkan sebuah mobil untuk diparkirkan di satu tempat. Di suatu tempat yang sudah disiapkan. Tolong parkirkan mobil ini di depan sana. Pemuda ini berkata, saya tidak bisa setir. Berdoa sama Tuhanmu. Tuhanmu pasti bisa nolong kamu. Karena dia adalah seorang bawahan, diambil kunci itu dan dia berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dia. Dan apa yang terjadi? Dia nyalakan mobil itu dan dia parkir dengan sempurna. Sesuai apa yang diinginkan pemimpinnya. Dan ketika dia berjalan untuk kembali ke tempatnya, semua teman-temannya menangis. Dan mereka berkata, aku akan melayani Tuhanmu. Dan kapten itu juga dia menangis dan dia katakan, aku akan percaya kepada Tuhanmu. Karena apa? Karena mobil itu tidak ada mesinnya. Mesin mobil itu kosong, tidak ada mesinnya. Kalau mobil tidak ada mesinnya, mustahil bisa dikendarai. Bisa diparkir dengan tepat. Mereka menangis, mereka akhirnya percaya kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus yang kita sembah dan kita muliakan adalah Tuhan Yesus yang hebat. Dia pasti akan membela anak-anak Tuhan yang percaya kepada Dia, amin. Karena Dia juru selamat, Dia penolong, Dia pembela. Dia pasti tidak akan pernah mengecewakan anak-anak Tuhan yang berharap dengan setia kepada Dia. Nah demikian juga dengan kehidupan kita pada pagi hari ini. Kita datang di tempat ini mungkin kita mengalami kekhawatiran, ketakutan dan lain sebagainya. Kita mungkin bingung dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Jangan takut. Tuhan Yesus pembela kita. Dia juru selamat kita dan Dia penolong kita. Dan Dia pasti tidak akan pernah mengecewakan anak Tuhan yang setia dan berharap kepada Dia. Amin. Saya percaya banyak kesaksian Bapak Ibu yang nikmati ketika dekat dengan Tuhan. Karena apa? Karena penyertaannya buat orang-orang yang percaya dan berharap kepada Dia. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan hari ini adalah hari perkenanan di mana kita mau menikmati kasih karunia Tuhan. Tuhan baik dan mengasihi kita. Dan kita waktunya selalu mengasihi Dia. Karena tubuh jiwa roh kita adalah milik Tuhan. Dan kita sudah ditebus dengan harga yang mahal.
lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Yesus yang lahir ke dunia, dia juga akan datang menjemput anak-anak Tuhan yang percaya dan setia berharap kepada dia. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan sebuah lagu. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Kita bangkit berdiri semuanya. Kita nyanyikan lagu ini. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan yang selalu setia itu. Dan waktu kita adalah waktu yang terbaik untuk mengasihi Dia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Tuhan yang setia, setiap keberadaan kita pribadi lepas pribadi. Mungkin saat ini kita putus harapan. Kita butuh penghiburan dari Tuhan. Saat ini mungkin kita mengalami kesakitan yang tidak ujung, berhenti. Mungkin kita saat ini membutuhkan berkat yang dari Tuhan. Firman Allah janji kepada kita, Dia adalah sumber segala-galanya. Yesus adalah sumber segala-galanya. Waktu ini adalah waktu perkenanan di mana kita menghampiri Dia. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya dan setia berharap kepada Dia. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Nyanyikan lagu ini dengan kesungguhan hati. Ketika Bapak Ibu punya masalah, angkat tangan kita. Haleluya. Satu-satunya yang ku percaya Engkau Tuhan.
Kalau pada pagi hari yang indah, kembali kami boleh ada di tempat ini, kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu. Firman-Mu mengatakan kami, Tuhan, kepada kami umat-Mu di tempat ini, bahwa Engkau datang ke dunia, Tuhan, membawa kesukaan yang besar bagi seluruh umat-Mu, Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur, berterima kasih, Tuhan. Janji-janji-Mu, Tuhan, Engkau akan menebus segala dosa-dosa kami. Engkau akan menjadikan semua masalah peran kami menjadi baik, dan memberikan kehidupan yang kekal bagi kami, bagi umat-Mu yang setia, yang percaya, yang mengandalkan Engkau, Tuhan. Karena Engkau sumber kekuatan, sumber berkat, sumber kedamaian. Bapa, pagi hari ini Tuhan, kami percaya Engkau sanggup menolong kami semua umat-Mu pagi hari ini. Mereka yang lemah Tuhan Engkau akan kuatkan, yang susah Engkau akan hibur, yang bimbang Engkau pertetapkan hatinya Tuhan. Mereka yang ada masalah dengan keluarga Engkau pulihkan. Mereka yang ada masalah Tuhan dengan pekerjaan, beri pekerjaan. Mereka yang ada masalah dengan apapun Tuhan, pagi hari ini Engkau sanggup menolong mereka. Bagi yang percaya Tuhan, karena saat ini perkenanan-Mu, penyelamatan-Mu nyata Bapa. Maka itu Tuhan, biarlah firman-Mu boleh kami renungkan dan kami lakukan. Sehingga benar-benar Tuhan, janji-janji-Mu boleh kami terima. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Pagi hari ini kami serahkan Tuhan hamba-Mu yang telah memberi Tuhan kepada firman-Mu. Engkau berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, pakai seluruh dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, hanya Yesus saja satu-satunya yang bisa kita andalkan dalam hidup kita. Kita semua percaya saat ini kita diberkati dengan firman Tuhan. Baiklah, diberikan kesempatan untuk kita memberikan korban persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Nyanyikan pujian tadi. Matahari tak bersinar lagi.
membacakan pengumuman. Terima kasih. Pengumuman gereja pada saat ini kita sedikit lihat di LCD bahwa sejak hari Rabu kemarin sudah kita rayakan atau kita ada ibadah Natal kaum pria, kemudian hari Sabtu kemarin kaum wanita juga sudah merayakan Natalnya di cabang Tugu Kulon. Dan untuk wadah kaum wanita, karena bertepatan dengan hari-hari besar, jadi Setu depan libur ya, 2 kali ya. Jadi tanggal 25 dan tanggal 1 ya. Betul, tanggal 1 ya. Kaum wanita libur 2 kali ya. Untuk Natal berikutnya yaitu pada hari Rabu akan dilaksanakan perayaan Natal oleh KMDM jam 6 sore di tempat ini. Mungkin nanti bisa ada tayangannya secara khusus yang bisa disampaikan ke jemaat. Nah, ini dia. Dengan satu tema, siapakah Yesus bagimu, yang akan dilayani oleh Pendeta Yosef Priyono. Jadi KMDM mengundang kita untuk acara Natal tersebut. Kemudian sebelum ini saya sampaikan bahwa berikutnya ibadah kita setelah ini adalah jam 8.30 ibadah kita yang kedua. Lalu kemudian nanti sore jam 4:15 ada perayaan Natal juga di Tugu Kulon, di cabang Tugu Kulon. Jadi di cabang juga melaksanakan Natal pada nanti sore. Dan dilanjut di tempat ini untuk khususnya anak-anak muda saja, itu jam 6 sore. Ya, jadi anak-anak muda bisa datang di tempat ini, ada acara spesial khusus dari Wadah Youth ini, mereka akan merayakan Natal jam 6 sore. Kemudian untuk doa Selasa, doa umum, masih kita juga akan laksanakan atau lakukan. Jadi besok Selasa masih ada doa, tetap ada doa jalan, jadi silakan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mengikutinya. Dan kemudian di sini besok Sabtu itu jatuh pada tanggal 25, ini seluruh dunia memperingati hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus. Kita juga akan merayakannya dalam bentuk ibadah Natal, itu jam 2 kali ya, jam 6 dan jam 8.30. Kita bagi 2, ini mohon untuk jemaat bisa mendaftarkan ya, karena ini betul-betul jangan sampai nanti terlalu over kapasitas, kita masih tetap harus mengikuti prokes. Jadi kita rencanakan 200 di ibadah yang pertama dan 200 di ibadah kedua. Namun kalau kemudian di kedua ibadah ini ada lebih dari 200, mungkin bisa ditambahkan di sini atau bagaimana nanti kita atur, tetapi masih sesuai prokes ya. Jadi tolong daftar di sekretariat seperti biasanya. Jadi saya ulangkan, besok kita ketemu hari Sabtu untuk Natal umum, ibadah Natal umum, besok hari Sabtu tanggal 25 jam 6 dan jam 8.30. Kemudian sore harinya ternyata juga dipakai untuk anak-anak kita, anak-anak remaja, anak-anak teens. Mereka juga sudah sekian lama tidak ketemu dalam satu ibadah. Nah, ini mulai anak-anak teens akan merayakan Natal juga. Saya dengar ada sekitar 100 anak-anak remaja yang akan datang. Sungguh luar biasa, biarlah kiranya Tuhan menolong kita. Jadi demikian, untuk kemudian minggu depan lagi kegiatan apa saja, termasuk tutup tahun dan lain-lain akan kita umumkan besok minggu tanggal 26. Ya.
untuk titipan pengumuman untuk dari seksi pernikahan P2N, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mantu ya, ini ingin menyelenggarakan pernikahan anak-anaknya, 3 bulan sebelumnya harus mendaftarkan karena ada cukup persyaratan yang harus kita ikuti agar pernikahan itu betul-betul kudus di mata Tuhan dan resmi di mata pemerintahan. Demikian, saya kira cukup pengumuman. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Nanti doa berkat, doa penutup akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Maruluan. Nyanyikan satu lagu pujian. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sudah menolong ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya ya Bapa. Bapa di dalam surga, sebelum anak-anakmu, umatmu tinggalkan rumahmu ini, mari Tuhan memberkati setiap pribadi. Engkau Allah kami yang mengerti, mengetahui segala pergumulan kami, dan kami yakin hanya Yesus yang mampu memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Sebab itulah berkatilah setiap anak-anakmu, berkati dalam rumah tangganya, berkati dalam usaha mata pencaharian, berkati juga di dalam studinya, berkati segala hal yang diperlukan oleh umatmu. Sehingga melalui berkat-Mu itu boleh membawa kami semua Tuhan makin yakin, makin hormat akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu. Hamba-Mu juga berdoa buat Pendeta Lianawati Sutrisno yang saat ini Tuhan dalam keadaan lemah. Mari Engkau berikan kekuatan, berikan kesehatan supaya hamba-Mu boleh tetap bersemangat kepadamu ya Bapa. Demikian juga kami semua Tuhan, hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalam pekerjaan-Mu pagi ini. Engkau Allah yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan kemurahan-Mu. Tidak lupa juga kami berdoa buat bangsa, negara yang kami cintai, Republik Indonesia.
Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Memberkati bangsa ini Tuhan. Engkau berikan hikmat akal budi. Mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo dan semua stafnya. Para menteri sampai pada yang terendah Tuhan. Engkau berikan hikmat akal budi. Engkau berikan mereka rasa takut kepadamu. Sehingga mereka boleh mengerjakan setiap tanggung jawab mereka dengan hati-hati dan penuh dengan tanggung jawab. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Sebentar umat-Mu akan tinggalkan rumah-Mu. Olehnya mari tumpangkanlah tangan-Mu atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu saudaraku, marilah pulang membawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dan damai sejahtera dari Allah Anak, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan.